Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Berdiri. Aturan pangan jadi umat. Swastiastu. Beri salam. Baik, selamat sore anak semua. Sore, luar biasa, tetap semangat, salam nganja. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa yang baik. Doa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Masih semangat belajar? Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku IPA dan juga catatan. Apakah semua sudah siap? Untuk di studio kalian, apakah masih ada sampah atau bagaimana? Coba bisa cek terlebih dahulu. Nah, ada satu. Apakah semuanya hadir sekarang? Apa ada yang sakit? Hadir. Hadir ya? Oke, mungkin dari kalian masih belum tahu ya siapa saya di sini dan juga kami bertiga. Sebelum itu dari saya, apakah kalian sudah tahu siapa nama saya? Nah, kalau ini yang berjilbab, ya tahu nggak? Yang ini pasti sudah ya. Baik, pertama dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Indi. Saya di sini juga satu mahasiswa yang mengajar di kelas 9. Nah, dan yang PJ ini namanya Ibu Sofi. Baik, Ibu Sofi ini dia sebenarnya ngajar di kelas 8. Dan yang paling sebelah kiri sudah tahu kan siapa namanya? Ya. Saya ngajar kalian, ya. Kalian lupa. Baik, jadi di sini kami akan mengajar kalian dengan cara pembridging. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Untuk ice breaking ini akan dipimpin oleh Ibu Sofi. Kepada Ibu Sofi, silakan. Oke, terima kasih Bu Indi atas waktunya. Sebelumnya, halo anak-anak. Semangat ya kayaknya ya. Kok lemes? Oke, biar kalian semangat, Ibu akan ngajak kalian untuk ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini yaitu bermain tebak-tebakan. Mungkin dari kalian tahu ya tentang tebak-tebakan ini karena ini sudah familiar atau tebak-tebakan ini. Yaitu tentang clue-nya itu bumi itu bulat. Ada yang tahu nggak itu? Clue-nya itu bumi itu bulat. Apa? Bumi itu bulat. 8 ditambah 2 berapa? Yuk, berapa? 2, betul. Tepuk tangan dulu. 2. Nah, sekarang 10 ditambah 3 berapa? 1 di 1. Yang lain mana nih? Ya, yang lain ulang ya, lagi ya. 6 ditambah 1 berapa? Yang lain dulu, yang lain. Hah? 1 betul. Yang lain gimana nih? Paham nggak? 6
Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Udah bisa ya? Oke, selanjutnya Ibu serahkan lagi ke. Baik, bagaimana? Selanjutnya, seru nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Masih ingat sekarang materi apa? Bumi dan tata surya. Dengan materi saat ini yaitu pergerakan bumi dalam tata surya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu tujuan dan pencapaian kita dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu minta bantuan kepada Indira, bisa menyampaikan capaian pembelajaran kita dulu. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bulan hari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam beberapa kondisi dan bencana. Oke, itu dia capaian pembelajaran kita hari ini. Dan tentunya ada yang kedua, tujuan pembelajaran. Ibu minta bantuannya kepada Dodi untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis fenomena alam terkait kondisi relatif bumi bulan matahari dalam sistem tata surya. Itu merupakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum ke materi pergerakan bumi dan tata surya, Ibu mau mengajak kalian untuk mengulang materi kemarin mengenai 8 planet dalam tata surya dan benda langit. Masih ingat nama galaksi dalam tata surya kita bernama Bima Sakti. Kemudian planetnya ada berapa dalam tata surya kita? 8. Oke, sebutkan dari yang pertama, planet yang paling dekat sama matahari itu planet apa? Oke, planet yang kedua? Planet yang ketiga? Planet yang keempat? Planet yang kelima? Planet yang keenam? Planet yang ketujuh? Dan yang terakhir? Oke, itu dia 8 planet kita hari ini. Dan planet yang saat ini kita huni bernama planet Bumi. Tolong angkat tangannya, kenapa Bumi itu layak kita huni saat ini? Tolong angkat tangannya. Cantika, kenapa Bumi itu layak kita huni saat ini? Ada apa di Bumi? Karena di planet bumi terdapat air dan oksigen yang dilapisi oleh atmosfer. Ya, benar sekali ya yang dijelaskan Cantika bahwa Bumi itu dapat air, oksigen yang mendukung kehidupan kita di sini. Terus, pertanyaan ibu sekarang. Planet dalam tata surya kita termasuk Bumi, apakah bergerak? Bergerak atau enggak? Bergerak. Apakah pergerakan dari Bumi kita saat ini itu mempengaruhi kehidupan kita? Apakah pengaruhnya? Kita jawab di pretest kita hari ini, yaitu tes awal kita mengenai pergerakan bumi dan tata surya. Pretest ini untuk kalian dengan durasi waktu kalian mengerjakan yaitu selama 10 menit untuk menguji tes awal kalian. Baik, apakah semua sudah dapat soalnya? Baik, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan dari tadi di sini sudah dikumpulkan. Kumpul sini ya. Dan
bumi, pengaruhnya bagi kita itu apa? Terjadinya? Ya benar, terjadinya siang dan malam. Tetapi sebelum itu, pernah nggak sih terpikirkan dari kalian bahwa bentuk bumi itu seperti apa? Gimana? Bentuk bumi dalam pikiran kalian itu seperti apa? Bulatkah? Datarkah? Tapi ibu mempunyai suatu pendapat lain bahwa pendapat ibu berbeda dengan kalian yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Oke, kalau ini kan ada video yang pertama dan video yang kedua. Bisa dilihat di slide-nya. Yang video yang pertama ada seorang laki-laki berjalan di jalan raya dan terlihat bahwa jalan tersebut datar. Jadi pendapat ibu itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Kemudian video yang kedua ada anak kecil yang berada di pantai. Apakah kelihatan di sana pantainya datar? Terlihat kan? Terlihat datar? Ya, itu pendapat ibu menyatakan bahwa bumi itu datar. Bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian memegang teguh bumi itu bulat? Kita akan lanjutkan dalam LKPD kita hari ini. Tapi sebelum itu bumi datar dan bumi bulat. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari bentuk bumi tersebut dan kalian jawab di LKPD ini. Sudah? Bisa dipahami? Baik, dalam menjalankan LKPD ini, Ibu minta satu kelompok itu terdiri dari 7 maupun 8 anggota. Oke, dari sekarang Ibu silakan untuk duduk berkelompok. Oke. Ada 4 kelompok ya. Oke, sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. LKPD-nya bisa mulai dikerjakan sekarang. Diskusikan bersama teman kelompoknya.
Berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Itu disebut sebagai tahun kehabisan. Oh ya, Ibu juga harus mengingat bahwa tanggal 29 Februari itu penambahan 1 hari. Betul? Kenapa ya bisa jadi tambah 1 hari? Bisa dijelaskan? Ira bisa dijelaskan? Penambahan 1 hari itu bagaimana? Perhitungannya. Di depan. Tepuk tangan ini dong buat Ira. 1 tahun itu bisa kita sebut sebagai 365,25 hari atau 365,14 hari. Kenapa bisa penambahannya 1 hari ini? Dikarenakan terjadi 4 tahun sekali. 365 1/4 hari, 1/4 dikali 4 1 dan hasilnya 1 hari. Terjadinya penambahan 1 hari di setiap 4 tahun sekali. Sampai di sana paham? Ada yang perlu ditanyakan? Jadi untuk penambahan 1 hari itu diambil pada bulan Februari yang biasanya 8 ditambah lagi 1 menjadi 29. Mungkin dari sini ada yang lahir tanggal 29 Februari? Tidak. Oke, kalian aman ya, setiap tahun merayakan tanggalnya. Baik, dari pertanyaan nomor 2 apakah sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nomor 3. Baik, Mbak E, silakan. Pada bulan Mei, Putri sedang berada di Bali dengan cuaca di Bali yaitu musim kemarau. Dan setelah itu, Putri kembali lagi ke Bali di bulan November dengan cuaca saat itu musim dingin. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Musim yang dialami suatu daerah sangat tergantung pada posisinya dan juga bergantungan pada posisi revolusinya terhadap matahari. Baik. Jadi itu bergantung pada proses revolusi. Untuk kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk kelompok 4. Pada bulan Mei, Putri sedang berada di Bali dengan cuaca di Bali yaitu musim kemarau. Dan setelah itu, Putri kembali lagi ke Bali di bulan November dengan cuaca saat itu musim dingin. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya revolusi yang menyebabkan pergantian musim. Adanya revolusi menyebabkan pergantian musim. Baik, kelompok 2. Menjawab? Ya, silakan. Pada bulan Mei, Putri sedang berada di Bali dengan cuaca di Bali yaitu musim kemarau. Dan sekarang Putri kembali lagi ke Bali di bulan November dengan cuaca saat itu musim dingin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika posisi bumi menghadap ke matahari akan terjadi musim panas atau kemarau. Dan apabila bagian bumi tidak menghadap ke matahari akan terjadi musim dingin atau hujan. Jika bumi utara dan selatan sejajar akan terjadinya musim gugur dan semi. Baik. Jadi kesimpulannya kalian itu menjawab penyebab utama dari pergantian musim itu disebabkan karena revolusi. Betul. Sebenarnya ini posisinya bertanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari revolusi? Baik. Pergerakan pada matahari. Pergerakan planet mengelilingi matahari ya. Betul sekali. Jadi kita fokus pada bumi. Perhatikan gambarnya. Selain bumi itu mengalami rotasi atau berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari. Ada yang tahu berapa jumlah satu kali putaran matahari itu? Berapa lama bumi itu mengelilingi matahari selama
selama 1 hari atau 24 jam. Itu jika berputar pada porosnya. Jika revolusi, bumi itu mengelilingi matahari itu selama 1 tahun. Kecuali pada tahun kabisat dia itu ada tahun matahari. Terus, ibu mau bertanya, di bumi itu kan ada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Nah, Indonesia itu termasuk di bagian mana? Di bagian khatulistiwa. Nah, di Indonesia itu dia mendapatkan berapa musim? Musim. Mengapa? Musim apa itu dulu? Musim apa? Hujan dan kemarau. Baik. Musim hujan dan kemarau. Mengapa demikian? Mau jawab? Silakan. Mau jawab? Sampaikan saja. Pada bulan Maret, posisi matahari tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terletak di garis khatulistiwa seperti Indonesia mengalami musim kemarau, belahan bumi utara mengalami musim semi, dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Beri keterangan untuk temannya. Artinya pada Indonesia itu kan terletak pada garis khatulistiwa. Dia itu memang hanya mendapatkan 2 musim saja karena posisinya itu tidak jauh, maksudnya hampir sama dengan posisinya itu nggak terlalu jauh dengan posisi matahari. Nah, kita telah selesai pembelajaran kita mengenai pergerakan bumi dalam tata surya. Tentu di akhir pembelajaran kita akan adakan post test atau tes akhir. Untuk kalian sudah membawa handphone semua? Sudah diberisikan paket? Sudah? Silakan buka Google-nya dan cari quizzes. Ini apa? Sudah buka quizzes? Enter kode. Enter kodenya nomor itu 434161. Buka Google terlebih dahulu, cari quizzes. Quiz gini aja. Ya, Enter kodenya yaitu 434161. Sudah ada? Maksudnya nama dan absen karena nilai kuisis kalian akan masuk ke penilaian akhir. Sudah semua? Sudah. Oke. Podcast kita hari ini tes akhirnya itu berjumlah 10 soal. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri dengan mencontek. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sudah? Bisa yuk kiri? Kita lihat siapa ditanya.
kesimpulan dan kesan-kesannya terkait materi hari ini. Yuk, siapa? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Siapa namanya? Kirana. Oke, silakan. Maju ke depan ya. Bulan 5. Pokoknya yang cowok biar sama-sama. Apa nih? Sini. Ayo, nggak boleh kalah dong sama yang cewek, masa kalah? Tepuk tangan dulu untuk kedua teman. Jadi berikan kesimpulan dari Kirana dulu. Kesimpulan saya adalah bumi itu gerak, tapi yang kita lihat itu datar. Contohnya pada saat dipakai, kita tidak dapat menemukan wujud pada tersebut. Dan juga terjadinya kaum kabisat yang terjadi pada selama 4 tahun sekali, yaitu tanggal 29 Februari. Kemudian siapa namanya? Satria. Sekarang berikan kesimpulannya. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Sebagai itu karena sebagai itu berat. Ada lagi? Ya. Kemudian berikan kesan dan kesan yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini. Dari Kirana dulu. Menurut saya, kita bisa belajar dan lebih mendalami tentang bumi dan mempelajari tentang kaum kabisat. Kemudian Satria, apa yang kesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini? Kita belajar agar menjadi Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Udah ya, itulah kesimpulan dan kesan dan kesan dari teman kalian. Jadi saya dengan anak kembali dulu ke tempat semula. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu izin berikan kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu tentang bumi dan bulan. Jadi bumi kita berbentuk bulat, akan tetapi bukan bulat utuh seperti ini, tetapi ada kotak elips, ya. Kemudian karena bumi itu berbentuk bulat, jadi jadinya revolusi dan rotasi. Nah, dengan adanya rotasi bumi, maka terjadi fenomena yaitu adanya siang dan malam. Kemudian ada perubahan waktu. Kemudian ada revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu apa? Berputarnya bumi ditarik matahari. Fenomena yang terjadi akibat dari revolusi bumi apa? Gantian musim, betul. Kemudian apa lagi? Gantian tahun. Makanya adanya kalender Masehi. Nah, itulah kesimpulan kita pada materi hari ini. Nah, untuk refleksi dari Ibu terima kasih sudah berkesempatan untuk aktif mengenai pembelajaran hari ini ya. Nah, dan Ibu minta maaf, mewakili Ibu dari belajar hari ini untuk minta maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan jika ada kekurangan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, sekian dari untuk pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, karena di awal tadi sudah dimulai dengan doa, maka ditutup juga doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan semoga nilai kalian semakin tinggi, mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, posisinya siap, berarti. Baik, untuk doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
dengan permasalahan